Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih bahwa di sini saya akan dengan teman rekan saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang wawasan Nusantara. Nah, sebelum dari kita menjelaskan materi dari wawasan Nusantara, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Taufan Abiyuna, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk mempresentasikan mengenai tentang wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya di sini sebelum ke materinya juga, di sini saya akan memperkenalkan dari anggota dari kelompok 7 dari Wawasan Nusantara. Siapa sih anggota-anggota yang akan menjelaskan materi mengenai tentang Wawasan Nusantara? Nah, ternyata kelompok 7 ini ada 4 orang teman-teman. Yang pertama itu saya sendiri, yang bernama Sally Agustina Hendarma dengan nomor pokok mahasiswa 222151007. Saya ini sebagai moderator dan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Yanuar dengan NPM 2221511030 sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan NPM 222151009. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipandoro Azmi dengan NPM 222151008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep geostrategis. Nah, oke teman-teman, karena tadi sudah memperkenalkan dari siapa-siapa yang akan menjelaskan materi mengenai tentang wawasan Nusantara, di sini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin yang akan dijelaskan oleh kelompok kami mengenai tentang wawasan Nusantara. Nah, ternyata teman-teman bahwa di sini kami akan menjelaskan 4 poin mengenai tentang wawasan Nusantara, yang dimana 4 poin atau yang pertama, itu poin pertama atau bagian A mengenai tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, konsep wawasan Nusantara ini menjelaskan mulai dari pengertian, kemudian hakikat, kemudian juga unsur-unsur dari wawasan Nusantara, asas-asas wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, dan rasionalisasi wawasan Nusantara. Nah, kemudian poin yang kedua atau bagian B nih teman-teman, itu menjelaskan mengenai bagaimana sih Pancasila itu bisa dijadikan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Nah, poin yang ketiga itu mengenai tentang konsep geopolitik. Nah, konsep geopolitik ini mulai dari pengertian, ruang lingkup, kemudian pengembangan dari konsep geopolitik. Nah, selanjutnya poin yang keempat itu mengenai tentang konsep geostrategis. Nah, konsep geostrategis ini menjelaskan mulai dari pengertian apa itu geostrategis, kemudian juga latar belakang dari geostrategis, kemudian tujuan dari geostrategis, dan bagaimana geostrategis dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang poin yang pertama atau bagian A mengenai tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya dan juga ada rekan kelompok saya yang bernama Reza. Nah, di sini sebelum kita ke pengertian dari wawasan Nusantara, seperti yang teman-teman ketahui nih, dari kata wawasan Nusantara, ada yang tidak asing di telinga kita atau sangat familiar, terutama dari kata Nusantara sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia tentunya sudah mengetahui apa itu Nusantara gitu. Karena kita itu sudah belajar pendidikan kewarganegaraan dari kita kecil sampai sekarang dari perguruan tinggi. Nah, Nusantara sendiri itu materinya sudah jelaskan mungkin dari SMP dan sampai SMA. Karena itulah tidak ada bangsa Indonesia yang tidak mengetahui apa itu Nusantara. Karena Nusantara itu juga sangat melekat dari kata bangsa Indonesia itu sendiri. Nah,
selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara. Nah, kemudian ada pengertian wawasan Nusantara. Nah, teman-teman, pengertian dari wawasan Nusantara itu ada secara etimologi nih, teman-teman. Ternyata wawasan Nusantara ini terbagi menjadi dua kata dari wawasan dan ada juga Nusantara. Yang pertama ada wawasan. Kata wawasan juga itu sangat terdengar familiar ya sebagai kita bangsa Indonesia, terutamanya pasti kalau kita mendengar kata wawasan itu seperti ada suatu pandangan gitu. Jadi wawasan itu ternyata berasal dari kata serapan bahasa Jawa, teman-teman, yang artinya adalah wawas. Nah, wawas itu artinya apa sih dalam bangsa Indonesia? Ternyata wawas itu dari bahasa Indonesia artinya adalah pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nah, kemudian selanjutnya nih ada kata Nusantara. Apa sih arti dari Nusantara gitu? Nusantara itu berasal dari dua kata lagi, teman-teman. Ada Nusa dan juga ada Antara. Kalau Nusa itu artinya adalah seperti pulau, sedangkan kalau Antara itu seperti relasi atau himpunan yang diimpit oleh dua hal seperti satu ke satu, itu antara. Jadi kalau misalnya kita secara garis besar nih, Nusantara itu merupakan suatu bangsa-bangsa yang dihubung antara pulau-pulau. Seperti itu, teman-teman, kalau secara garis besarnya. Nah, bagaimana sih pengertian dari wawasan Nusantara secara menyeluruh gitu ya? Kan tadi secara etimologis. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari wawasan Nusantara. Nah, pengertian wawasan Nusantara seperti yang teman-teman lihat bahwa pengertian ini ada dua, teman-teman. Ada yang pertama ada Lemhanas tahun 1999 dan ada yang kedua ada yang menurut Danu Saputro. Nah, yang pertama itu Lemhanas tahun 1999. Nah, sebelum ke pengertiannya, apakah teman-teman tahu apa itu yang dimaksud dengan Lemhanas? Ya, betul sekali bahwa Lemhanas itu merupakan lembaga ketahanan nasional. Namun Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara itu merupakan sikap atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, yang menitikberatkan persatuan dan kesatuan yang harus dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua itu ada Danu Saputro. Nah, Danu Saputro ini siapa ya beliau? Beliau ini nama kepanjangannya adalah Munazar Danu Saputro. Seperti saya sudah lihat atau saya searching dari Google, ternyata beliau ini atau Munazar dari Danu Saputro ini merupakan seorang tokoh yang menulis buku mengenai tentang wawasan Nusantara. Nah, menurut beliau, wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan berdasar atas asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika kita tarik kesimpulan dari awal dan dari akhir dari pengertian dari wawasan Nusantara, ternyata bahwa wawasan Nusantara itu merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan bangsa Indonesia dari berbagai aspek dari negara Indonesia kita, yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, setelah dari pengertian dari wawasan Nusantara, mungkin teman-teman sedikit terbuka atau sedikit memahami apa itu wawasan Nusantara. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan hakikat dari wawasan Nusantara. Nah, hakikat itu apa ya, teman-teman? Setelah saya cari-cari atau di Google gitu ya, bahwa ternyata hakikat itu artinya itu adalah keberadaan. Jadi keberadaan dari wawasan Nusantara. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kan wawasan Nusantara itu merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat, mulai dari ide, gagasan, dan cara pandang masyarakat yang dikembangkan melalui dari berbagai kegiatan. Nah, dari adanya hakikat wawasan Nusantara atau keberadaan dari wawasan Nusantara, kita dapat tahu nih bahwa bangsa Indonesia dengan dari berbagai lapis dan berbagai profesi pastinya
bahwa wawasan Nusantara atau keberadaan wawasan Nusantara ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena dengan adanya wawasan Nusantara ini, bangsa Indonesia itu diharapkan dapat bersikap dan berpikir dan berperilaku sesuai dengan ajaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan adanya hakikat wawasan Nusantara atau keberadaan dengan pandangan Nusantara ini dapat meningkatkan kesadaran yang sangat tinggi bagi kita bangsa Indonesia untuk menggali potensi bangsa Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai lebih baik. Nah, itu adalah merupakan hakikat dari keberadaan wawasan Nusantara. Ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Nah, unsur-unsur wawasan Nusantara itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada wadah atau yang disebut dengan kontur. Yang kedua itu ada isi atau konten. Dan yang ketiga itu ada tata laku atau konduk. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dulu. Kemudian ada secara terperinci. Ternyata unsur-unsur wawasan Nusantara kan ada 3 nih. Yang pertama ada wadah. Kalau kita ketahui bahwa wadah itu kan ada sebuah tempat, kayak tempat atau seperti ya wadah gitu pada umumnya, dimana wadah itu kalau dalam wawasan Nusantara itu dapat diartikan sebagai tata laku dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian isi, kalau isi dari wawasan Nusantara adalah implementasinya. Kemudian yang ketiga itu ada tata laku. Tata laku itu adalah output dari wadah maupun isi. Di sini saya menjelaskan yang pertama itu ada wadah atau kontur. Karena kan tadi sudah dijelaskannya bahwa ternyata kalau wadah itu kan tempat sebagai tata laku dari berbangsa dan bernegara. Nah, ternyata bahwa unsur-unsur wawasan Nusantara, wadah bagi bangsa Indonesia, adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis atau secara bertingkat yang disebut sebagai negara Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia itu wadahnya itu adalah negara Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman tak ketahui, berdirinya negara Indonesia itu merupakan suatu hasil atau merupakan perjuangan dari bangsa para pahlawan kita terdahulu untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, pemahaman kita terhadap wawasan Nusantara itu harus ditingkatkan, dan oleh karena itu kita harus mempelajari wawasan Nusantara agar bangsa Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, ternyata bangsa Indonesia itu termasuk sebagai bangsa yang bersifat heterogen, teman-teman, yang bukan homogen gitu. Kenapa? Kalau kita dalam pelajaran kimia nih, teman-teman, kalau kita flashback ke pelajaran kimia, heterogen itu kan suatu pengertiannya itu jika 2 zat yang dicampur itu akan terlihat sama. Contohnya misalnya kalau minyak dengan air itu jika disatukan itu akan terlihat sama perbedaannya. Sedangkan kalau bersifat homogen itu 2 benda yang kalau disatukan atau 2 zat yang disatukan itu tidak akan terlihat perbedaannya gitu. Contohnya seperti air dan garam. Itu kalau disatukan itu tidak ada bedanya dengan air yang biasa dengan air yang dicampur oleh garam. Nah, seperti itulah teman-teman gambaran dari bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia itu termasuk bangsa yang bersifat heterogen, di mana pulau-pulaunya yang berbeda-beda, kemudian banyak sekali suku, ras maupun agama yang bisa yang dapat menimbulkan berbagai konflik sosial dari bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, berbagai banyak kesenjangan diharapkan dengan ada wawasan Nusantara atau pandangan wawasan Nusantara itu dapat memahami lebih dalam atau pengetahuan kita ini mengenai tentang Indonesia itu dapat kita paham bahwa seharusnya ternyata kita sebagai bangsa Indonesia itu harus bersatu padu meskipun banyak sekali perbedaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau saya sebutkan bahwa bangsa Indonesia itu banyak sekali perbedaan, di mana dari konsep wawasan Nusantara itu harus didasari oleh persatuan dan kesatuan.
dari pengertian dari wawasan Nusantara juga kan, dari menurut Lemhanas dan Danu Saputra juga, bahwa wawasan Nusantara itu menitik beratkan persatuan dan kesatuan. Nah, artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus bisa melakukan sebagai tindakan untuk persatuan dan kesatuan. Nah, isi dari wawasan Nusantara atau unsur-unsur wawasan Nusantara ini adalah implementasi kita mengenai tentang pengembangan pengetahuan dari adanya bangsa Indonesia sendiri. Nah, atau juga isi dari pokoknya isi dari wawasan Nusantara ini implementasi kita atau tindakan kita untuk menggali pengetahuan dari bangsa Indonesia agar terciptanya persatuan hingga kesatuan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti itu, teman. Dan yang ketiga mengenai tentang tata laku. Nah, tata laku ini itu merupakan output dari wadah dan isi. Nah, tata laku itu kalau dari katanya juga itu merupakan direalisasinya itu sebagai sikap atau sifat dari bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tata laku itu sifat atau sikap dari bangsa Indonesia. Nah, ternyata bahwa tata laku itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu ada tata laku batiniah dan yang kedua ada tata laku lahiriah. Nah, kalau tata laku batiniah itu kalau kita lihat ya, kalau kita dengar, kalau batinnya itu kan batin, berarti tata lakunya itu atau sifatnya itu didasari oleh karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau batinnya itu emang karakter kita bangsa Indonesia dari lahir, dari awal gitu, tidak dibentuk gitu. Emang dari awalnya seperti itu, karakter dan kepribadian kita itu disebut sebagai tata laku batiniah atau emang sudah ada sejak kita lahir. Nah, kemudian yang kedua ada tata laku lahiriah. Nah, kalau tata laku lahiriah ini artinya bahwa sifat atau sikapnya itu dibentuk dari pengetahuan pengembangan ilmu kita mengenai tentang wawasan Nusantara. Jadi, tata laku lahiriah dibentuk ketika kita melakukan hasil dari pengembangan pengetahuan kita sendiri. Jadi, itu bedanya antara tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Nah, selanjutnya mengenai tentang asas-asas, kemudian tujuan, dan rasionalisasi wawasan Nusantara akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Reza. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Di sini saya menjelaskan tentang asas wawasan Nusantara. Kenapa sih kita perlu membahas tentang asas ini? Ternyata asas merupakan konsep dasar yang harus kita laksanakan guna untuk mewujudkan atau memanifestasikan unsur-unsur dari wawasan Nusantara yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun asas wawasan Nusantara yang pertama yaitu kepentingan atau juga tujuan yang sama. Nah, kepentingan yang ada di negara Indonesia itu harus dilandasi dan juga mengacu kepada kebutuhan bersama dan mengesampingkan kebutuhan atau kepentingan pribadi atau juga golongan. Upaya ini dilakukan agar terwujudnya tujuan nasional. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara yang kedua yaitu ada keadilan. Jadi, segala bentuk peraturan atau juga kebijakan yang ada di negara Indonesia itu harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakatnya. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara yang ketiga yaitu kejujuran dan juga keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia, serta merupakan modal bagi bangsa Indonesia dalam upaya menanggulangi ancaman, gangguan, tantangan, dan juga hambatan atau yang sering kita kenal dengan ATHG. Karakter jujur dan terbuka ini dapat meningkatkan kepercayaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Asas wawasan Nusantara yang selanjutnya yaitu solidaritas. Solidaritas itu artinya kebersamaan ya teman-teman. Nah, solidaritas ini merupakan aspek penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi juga dapat menumbuhkan jiwa kepedulian antar masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara yang terakhir yaitu kerjasama.
Kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak lepas dari orang lain. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan juga kesatuan bangsa. Selanjutnya, ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, sebagai pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan juga kebijakan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau juga kepentingan golongan. Yang selanjutnya, dapat membentuk bangsa Indonesia yang seutuhnya. Lalu dapat mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya sebagai filter atau penyaring bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan juga modernisasi. Selanjutnya rasionalisasi wawasan Nusantara. Nah, implementasi yang berdasarkan konsep wawasan Nusantara yang pertama itu dapat terciptanya culture atau kebudayaan penyelenggaraan negara yang sehat dan juga dinamis. Yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, terciptanya kehidupan yang harmonis dan kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang selanjutnya, terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan juga tentram. Nah, bab selanjutnya yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila itu merupakan 5 dasar. Nah, Pancasila ini disebut sebagai filsafat karena Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam bersikap, bertingkah laku, dan melakukan perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara di Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila ini memiliki kekhasannya tersendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Yang dimaksud dengan sistem ini adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama, saling berkaitan untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sila-sila dalam Pancasila ini juga saling berkaitan, saling berhubungan, dan bekerja sama untuk tujuan tertentu ya teman-teman. Nah, maka sila-sila ini, maksudnya Pancasila ini merupakan sebuah sistem. Nah, bukti dari Pancasila sebagai sebuah sistem yang sistematis, utuh, dan juga saling berkaitan ini kita dapat lihat dari hierarkis piramidal Pancasila. Dari hierarkis piramidal Pancasila ini kita dapat lihat bahwa sila-sila yang di depannya itu meliputi, menjiwai, dan juga mendasari sila-sila di belakangnya. Dan sebaliknya, untuk sila-sila di belakangnya itu dijiwai, didasari, dan juga diliputi oleh sila-sila di depannya. Contohnya, misal sila 1 kan sila 1 itu ada di terdepan ya teman-teman. Nah, maka sila 1 itu meliputi, mendasari, dan juga menjiwai sila-sila di belakangnya, yaitu sila 2, sila 3, sila 4, dan juga sila 5. Selanjutnya, sila 2. Tadi kan sila 2 sudah diliputi, didasari, dan juga dijiwai oleh sila 1. Nah, sila 2 juga meliputi, mendasari, dan menjiwai sila-sila di belakangnya, yaitu sila 3, 4, dan sila 5. Jadi, jika sila yang di depannya itu menjiwai, mendasari, meliputi. Nah, sedangkan yang di belakangnya itu yakni diliputi, didasari, atau juga dijiwai. Selanjutnya, Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut dibuktikan dengan yang pertama, objek filsafat. Nah, objek filsafat ini kan merupakan segala hal yang ada, baik itu yang konkret atau juga yang abstrak. Nah, objek dari Pancasila ini juga kan bangsa Indonesia, maka dapat dibuktikan bahwa Pancasila ini memenuhi syarat sebagai sebuah sistem yang ilmiah, yakni memiliki objek. Yang kedua, metode filsafat. Metode filsafat itu merupakan cara berpikir yang menemukan
sebuah hakikat, teman-teman. Maka yang menjadi syarat selanjutnya sebagai sebuah sistem filsafat yang ilmiah itu adalah memiliki cara dalam menemukan suatu hakikat. Nah, Pancasila sendiri diwujudkan oleh Insinyur Soekarno dari proses pendalaman mengenai karakter dan juga kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga ada sistem filsafat. Filsafat ini merupakan sebuah ilmu berpikir, sehingga filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia. Jadi, segala macam ilmu yang ada di dunia ini, misal ada ilmu geografi, astronomi, fisika, kimia, itu diawali dari sebuah filsafat, teman-teman, sebuah ilmu berpikir. Nah, di sini Pancasila itu sebagai filsafat negara yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, sifat universal filsafat. Pemikiran filsafat itu selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Nah, Pancasila juga berlaku umum. Nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan di semua tempat, dimanapun dan juga kapanpun. Baik, mungkin sekian dari pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, konsep geopolitik. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Adapun para ahli yang memiliki pengertian tersendiri terkait geopolitik, yaitu yang pertama, menurut Karl Haushofer, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau seluruh doktrin pada determinisme spesial semua proses politik, terutama dari geografi politik. Yang selanjutnya yaitu menurut Ad Hoc Committee Geography Association of America Geographers, yaitu geopolitik adalah sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses politik. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu satu, analisis pola interaksi antara kehidupan masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, poin perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada. Nah, ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia diantaranya satu, rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai teritorial ZEN Maritim Kringen Ordonanti atau singkatnya itu TZMKO 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya teritorial ZEN Maritim Kringen Ordonanti atau singkatnya TZMKO tahun 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Dengan kondisi tersebut, jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Wilayah negara di negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Nah, untuk itu, untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten
Nah, untuk mewujudkan harapan tersebut itu, salah satu upayanya yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Nah, maka pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan TZMKO tahun 1939 yang dianggap banyak merugikan bangsa. Inti dari deklarasi Juanda yaitu wilayah laut teritorial tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Isi deklarasi Juanda yaitu diantaranya 1. Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 3 mil. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago states. Nah, terbitnya deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekian dari pematerian saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sipa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep geostrategis. Nah, pengertian dari geostrategis. Geostrategis itu terdiri dari dua kata, yaitu geografi dan strategis. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, tempat, ataupun wadah. Sedangkan strategis adalah suatu upaya untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber daya bangsa dalam melaksanakan kebijakan tertentu. Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai geostrategis. Yang pertama yaitu menurut Purnomo. Purnomo mengatakan bahwa geostrategis merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara untuk mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskannya. Yang kedua yaitu menurut Lim Jojuk. Menurutnya, geostrategis menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategis. Nah, yang ketiga yaitu menurut Rogers dan Simon. Menurut pendapat mereka, bahwa geostrategis itu membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Latar belakang lahirnya geostrategis. Menurut Hagwait 2009, istilah geostrategis itu masih relatif asing. Nah, geostrategis ditemukan sekitaran akhir tahun 1930-an hingga awal tahun 1940-an oleh para sarjana berbasis Amerika Serikat, yang sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Nah, oleh karena itu alasan utama lahirnya atau munculnya geostrategis yaitu yang pertama, istilah geostrategis berawal dari geopolitik yang pada saat itu istilahnya sangat dihindari dikarenakan konotasi Nazinya. Namun, interferensi dan analisis geopolitik masih tetap berlanjut, tetapi geopolitik tersebut berhubungan atau menyatu dengan studi strategis atau geografi
politik, sehingga istilah geopolitik itu dikenal menjadi geostrategis. Yang kedua yaitu karena teknologi. Teknologi berupa transportasi cepat seperti pesawat terbang dan kereta api mengubah hubungan manusia menjadi realitas geografis yang lebih besar dan lebih luas. Yang ketiga yaitu kemunculan geostrategis dikarenakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tujuan geostrategis. Ada beberapa para ahli yang menjelaskan mengenai tujuan geostrategis. Yang pertama yaitu menurut Kailan dan Ahmad Zubaidi. Mereka menyatakan bahwa tujuan dari geostrategis yaitu untuk memberikan arahan tentang upaya membuat strategis pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Yang kedua yaitu menurut Rogers. Rogers mengatakan bahwa tujuan dari geostrategis yaitu menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik. Selain itu, Rogers juga menyatakan bahwa tujuan dari geostrategis yaitu untuk berlibur bagi tatanan internasional yang saling menguntungkan. Bangsa Indonesia memiliki harapan untuk mewujudkan rakyat yang adil dan makmur dalam tatanan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, harapan tersebut merupakan dan bisa dijadikan sebagai arah dan pedoman untuk pembangunan nasional demi mewujudkan tujuan nasional. Nah, salah satu konsep geostrategis yang ingin dimanifestasikan yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai fundamental demi kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Nah, selanjutnya yaitu ada pendapat para ahli yang ketiga yaitu menurut Herdiawanto dan Jumanta yang mengatakan bahwa tujuan geostrategis itu dibagi menjadi 5 arahan. Yang pertama yaitu law and order, yaitu untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua yaitu welfare and prosperity, yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga yaitu defense and safety, yaitu untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu juridical justice and social justice, yaitu untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang kelima yaitu freedom of the people, yaitu ketersediaan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Yang selanjutnya yaitu ada geostrategis negara Indonesia. Untuk mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa, sebuah negara membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dengan menggunakan cara atau metode serta strategis agar tujuan tersebut bisa tercapai secara maksimal. Nah, ada lampiran peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2015 nomor 97 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015 hingga 2019 yang menyatakan bahwa geostrategis Indonesia adalah strategis bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Nah, dari perspektif sejarah, pengembangan awal geopolitik dan geostrategis di negara Indonesia itu berawal dari dilaksanakannya Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad dan Lemhanas Ketahanan Revolusi. Menurut Suradinata, awalnya geostrategis diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang.
Sementara di Indonesia, geostrategis diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses pembangunan nasional. Nah, secara universal, geostrategis diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara yang memiliki karakter yang agresif, ofensif, dan outward looking. Nah, sekian mungkin pematerian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kami dari awal hingga akhir dari keempat poin ini, mulai dari konsep wawasan Nusantara, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, ada konsep geopolitik dan konsep geostrategis. Teman-teman diharapkan dapat memahami apa yang kami jelaskan atau apa yang kami presentasikan mengenai tentang materi wawasan Nusantara. Nah, apabila dimohon maafkan dari saya dan kelompok kami apabila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman atau kata-kata yang kurang pantas didengar oleh telinga teman-teman, dimohon maafkan karena kami masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian dari kelompok 7 dari wawasan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.